Woi para bawang, isekai, dan isekai. Sudah ratusan anime yang membawa genre ini di dalamnya. Genre sampah dan daur ulang ini masih bisa menarik banyak peminat. Entah karena alur ceritanya, fanservice-nya, atau karena ingin lari dari kenyataan aja bre. Sebelum kalian hujat gua dengan mode dunia maya kalian harus tahu bahwa gue juga sebenarnya pecinta genre ini. Tak terhitung banyaknya anime dengan genre ini yang pernah gue tonton selama 1 dekade terakhir. Bukan karena fan service atau apapun itu yang membuat gue mencintai genre ini. Jadi sekarang gue bakal kupas tuntas bagaimana anime dengan genre ini masih bisa bertahan dan bisa dibilang semakin mewabah. Daripada kelamaan, langsung aja lah. Mencintai sesuatu sebenarnya tidak memerlukan alasan, tapi ada sesuatu yang membuat kita mencintai. Cinta sebenarnya hanya rasa penasaran yang membuat kita tertarik pada benda, lawan jenis, atau apapun itu. Pasti ada hal yang membuat kita tertarik dan kemudian kita bisa merasakan hal yang aneh di dalamnya, seperti tidak bisa hidup tanpa sesuatu tersebut atau takut kehilangan terhadapnya. Walau agak menyimpang pada topik, tapi ada beberapa alasan yang membuat gue jatuh cinta kepada genre isekai. Isekai adalah sesuatu yang tidak mungkin atau tidak bisa kita raih dengan cara apapun. Mau kalian nendang pintu atau membayar ratusan triliun, isekai hanyalah genre fantasi yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Manusia memiliki kecenderungan untuk menciptakan citra ideal tentang seseorang atau sesuatu yang seringkali melebihi kenyataan. Manusia juga memiliki prinsip yang menyatakan bahwa semakin sulit mendapatkan sesuatu, semakin tinggi juga nilai yang kita berikan padanya, dan lebih tertarik pada sesuatu yang dilarang atau sulit didapatkan. Sama halnya ketika kalian mengidolakan anggota boyband Korea atau JKT48. Bukan berarti tidak mungkin, akan tetapi terkirim ke dunia lain dan menjadi overpower adalah kekonyolan ketika kalian mempercayainya. Sebelum menggali lebih jauh, sebaiknya kita definisikan dulu apa itu isekai. Isekai adalah genre, produk, suatu anime, light novel, manga, maupun game umumnya berasal dari negeri matahari terbit yang menceritakan seorang MC yang terlempar atau pindah dari dunia nyata ke dunia fantasi. Baik itu berupa dunia paralel, dunia nyata dengan timeline berbeda, maupun dunia-dunia hayalan yang memiliki unsur magis. Fantasi tanpa isekai tetaplah genre fantasi, tapi fantasi yang genre isekai sajikan berbeda dengan fantasi-fantasi lainnya. Kita bisa relate dengan perkembangan sang MC karena dia berasal dari bumi. Walau agak klise, lihat MC kita tiba-tiba bisa menghancurkan satu kota tanpa effort apapun. Tapi hal berulang itu yang membuat kita tidak bisa mencapakan atau hanya sekedar berhenti melihatnya. Kemunculan heroin-heroin dengan ciri khas isekai selalu dinantikan. Elf, nekomimi, druid, goblin, dan lain-lain membuat kita berbetah lama di genre ini. Terkadang kita tak memerlukan story yang berkelok-kelok dan kompleks. Hal klise seperti genre isekai mainstream bisa membuat kita mencerna dan mengikuti alurnya walau dengan otak yang terpakai hanya seperempatnya bre. Isekai sudah lama ada, sebut saja Spirited Away, Zero no Tsukaima, dan anime yang lahir di tahun 2000-an lainnya. Bisa dibilang, genre isekai dulu masih sangat fresh dibanding isekai saat ini. Kita diminta bingung bersama karakter utama dan pelan-pelan beradaptasi dengan keadaan. Sangat sedikit anime isekai baru yang mengadaptasi cerita anime 2000-an. Semua klise ini bermulai ketika di tahun 2012 Sword Art Online hadir dan menjadi hal yang mendongkrak industri isekai. Walau faktanya SAO bukan isekai, tapi hampir semua isekai modern mengadaptasi bagaimana SAO dimulai. Penonton malah diminta untuk masuk ke alur cerita berdasarkan sudut pandang si protagonis yang mewakili egonya autor. Dengan konsep game RPG, protagonis yang terlempar ke dunia lain pada umumnya bertransformasi menjadi protagonis yang tipikal ada di game-game RPG. Karena sangat familiar dengan game RPG dan sebagainya, MC menjadi sangat mudah mengambil alih peran. Dari manusia yang terlempar ke dunia lain menjadi manusia dari dunia lain yang memiliki kekuatan hebat. Kemudian bertemu dengan heroin montok dengan paha mulus yang entah bagaimana mereka merawatnya.
Hal klise ini bisa saja membuat penonton merasa bosan karena cerita yang monoton. Akan tetapi, isekai adalah isekai. Kalian gak pandai bersosialisasi, kalian gak pintar di akademik, kalian selalu gagal di kehidupan nyata, penampilan kalian tidak pernah menarik, kalian gak pernah dicintai oleh lawan jenis yang sepantaran kalian selalu tertekan dan kalian kesepian. Bagaimana isekai masuk ke dunia kalian adalah sebagai wadah pelarian, sebagai harapan jika seandainya bisa pergi dari dunia saat ini ke dunia yang baru. Hidup menjadi seseorang yang lain, menjadi sebuah individu baru. Hal tersebut yang membuat genre isekai digemari oleh kelompok orang yang merasa kecewa, frustasi dengan kehidupan yang mereka jalani. Dan ketika menonton isekai, mereka sesaat seolah sedang menikmati perjalanan perpindahan dunia si protagonis dengan menghalu. Hal seperti ini jika dibiarkan lama-lama juga akan berdampak buruk. Seseorang yang teracuni oleh anime isekai, lama-kelamaan orang tersebut akan ketagihan dan sewaktu-waktu akan berupaya untuk meninggalkan kehidupan nyatanya, baik dalam bentuk mengakhiri hidup maupun menjadi hikikomori yang mengunci diri di kamar. Semakin stres atau tertekan seseorang, semakin bertambah peluang ia akan menyukai anime isekai. Semakin banyak jumlah orang-orang yang stres, semakin banyak yang menggemari anime isekai. Jika demikian, pihak pasar industri anime maka tidak akan berhenti menjual produk-produk anime isekai secara jor-joran, walau dengan kualitas yang buruk, karena mereka merasa bisa mendapatkan keuntungan lebih dari hal ini. Pada akhirnya, isekai benar-benar genre anime yang sampah. Akan tetapi, di setiap sampah pasti masih bisa dinilai walau hanya 1 atau 2 perak. Kesendirian, seperti samudra yang luas, hanya terlihat berjuta-juta liter air di dalamnya. Akan tetapi, di tengah samudra luas itu, pasti terdapat beberapa pulau yang menunggumu datang. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kamu bukanlah main karakter di dunia ini, tapi kamu adalah remote yang bisa menggerakkan karaktermu sendiri. Dengan segala keterbatasan pengetahuan, semoga kalian paham mengapa isekai adalah genre sampah. Sebaiknya sampai sini aja, maaf kalau ada kata-kata yang kasar atau kurang. Sarjana pamit dan adios.